Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 3041. Tatapan Kong Tan menjadi dingin. Dia berkata, apakah menurutmu iblis ini takut pada manusia? Itu hanya untuk melihat ki jahat melonjak di tubuhnya, sudah mengambil posisi seolah dia akan memulai pembunuhan besar-besaran. Ekspresi Feng Qingxuan menjadi gelap, dan dia berkata, Kong Tan, jangan sombong. Saat laki-lakiku tiba, kamu akan menderita. Mata Kong Tan menciut sekali lagi, dan dia berkata, maksudmu Yang King adalah laki-lakimu. Hahaha, Feng Qingxuan, apakah kamu menganggap iblis ini bodoh? Feng Qingxuan tersenyum dan berkata, kamu bisa mencoba memulai pertarungan. Kong Tan berkata dengan nada meremehkan, tidak peduli betapa hebatnya Yang King, dia juga hanya satu orang. Feng Qingxuan, sepertinya kamu menolak muka ketika diberikan. Bunuh untukku. Pada akhirnya, Feng Qingxuan masih gagal mengintimidasi Kong Tan. Ras iblis pada dasarnya haus darah dan tidak mau berpikir panjang lebar. Jika kamu lebih kuat dari mereka, barulah kamu dapat mengintimidasi mereka. Dalam sekejap, kedua ras itu bentrok. Tubuh iblis Dharma Kong Tan yang sebenarnya tahan terhadap pedang dan tombak, serta kebal terhadap air dan api. Kekuatan Feng Qingxuan juga tidak lemah, tapi masih belum cukup untuk menekan Kong Tan. Terlebih lagi, ras iblis memiliki banyak ahli. Kong Tan membawa beberapa pusat kekuatan kali ini. Ras roh sejati segera jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Yo, betapa hidup, begitu banyak kekayaan alam, mengapa tidak ada bagian untuk umat manusiaku? Zuo Qingyang berkata sambil tertawa ringan. Saudara Kong Tan, kami akan membantu kalian. Beri kami bagian dari kekayaan alam ini, oke? Kata Wang Ningyan. Kong Tan tertawa keras dan berkata, bagus. Aku harus merepotkan Peri Ningyan. Wajah Feng Qingxuan menjadi hitam, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Wang Ningyan, kamu berani. Wang Ningyan tersenyum dan berkata, mengapa aku tidak berani? Bukankah klan rohemu yang sebenarnya selalu meremehkan umat manusia? Kami tidak perlu membantu kalian semua menangani saudara Kong Tan kan? Sebenarnya, di 33 surga, semua ras memusuhi ras roh sejati. Tidak ada alasan selain mereka terlalu kuat. Saat itu, ras roh yang sebenarnya seperti matahari siang hari. Satu kuil kekosongan yang menerangi surga mempunyai 5 pusat kekuatan keabadian agung. Jika semua ras tidak bergandengan tangan, mereka tidak akan menjadi tandingan ras roh yang sebenarnya. Sementara itu, umat manusia mencari kelangsungan hidup di antara celah-celah tersebut. Kemudian, istana labirin ilahi bangkit. Kemanusiaan mencapai kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru pada saat itulah mereka setara dengan semua ras. Seberapa pintarkah Wang Ningyan? Dia menentukan situasi di lapangan dalam sekejap dan memutuskan untuk bergabung dengan pihak Kong Tan. Saat Wang Ningyan dan yang lainnya bergerak, itu langsung membentuk keuntungan besar. Feng Qingxuan terlatih tatih di bawah serangan penjepit dari beberapa ahli hebat. Segera, dia tidak bisa bertahan lagi. Saat itu, sekelompok orang lain datang. Tapi ras bululah yang tiba. Yuran tersenyum dan berkata, Kakak Kong Tan, apakah kamu memerlukan bantuan Yuran? Kong Tan tersenyum dan berkata, tentu saja yang terbaik adalah jika adik Yuran mengambil tindakan. Yuran mengangguk dan berkata, baiklah, naga berlomba dengan sekelompok orang ini, serahkan mereka padaku. Selesai berkata, Yuran membawa ras bulu dan ikut bertempur juga. Secara bersamaan, ras roh sejati diserang dari depan dan belakang, menderita pukulan berat. Banyak roh sejati mati di bawah serangan kuat dari beberapa ras. Feng Qingxuan menjadi gila, dia tidak menyangka situasi seperti itu akan benar-benar terjadi. Kenapa orang sialan itu belum datang? Feng Qingxuan menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia berkata. Dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang hanyalah Ye Yuan. Jika tidak, para elit dari ras roh sejati ini semua harus mati di sini. Seolah-olah mendengar pemanggilannya, sekelompok besar orang datang dari kejauhan dalam kerumunan yang padat, segera memberikan tekanan yang luar biasa pada semua ras. Terkadang, angka bisa menghancurkan segalanya. Akhirnya bertemu orang-orang. Orang-orang ini harus tunduk di bawah kakiku, Kaisar Azureski. Yang King segera menjadi bersemangat. Tujuan pengeroyokan kelompok orang ini agak melenceng. Oleh karena itu, mereka datang terlambat. Yang King menempati posisi pertama.
Dengan temperamennya, dia secara alami tidak bisa menahan diri untuk tidak berpose. Ye Yuan memiliki mata yang tajam. Dia melihat beberapa ras mengepung ras roh sejati dengan satu pandangan, dan alisnya sedikit berkerut. Namun, Yang King sudah bergegas keluar tanpa menunggu dia berbicara. Daftar seluruh surga, daftar 1000 jiwa, daftar ganda nomor 1, Yang Mulia Azureski ada di sini. Kamu sampah benar-benar berani menindas teman-temanku. Kenapa kamu tidak segera berhenti? Yang King menunjuk dengan tombak panjangnya dan berteriak dengan marah. Ye Yuan menutupi wajahnya dengan tangannya dan benar-benar tidak bisa melanjutkan menontonnya lagi. Orang ini terlalu suka pamer. Tentu saja, meski flamboyan, Yang King masih bisa mengukur segalanya dengan jelas. Saat itu, ras roh sejati adalah kekuatan utama yang menyelamatkan surga lengkap giok cerah besar. Feng Qingxuan juga hadir saat itu. Sekilas Yang King mengenali Feng Qingxuan dan tentu saja tahu siapa yang harus dia bantu. Selain itu, dia juga tahu bahwa Ye Yuan adalah anggota setengah roh sejati. Kalimat darinya ini langsung menarik perhatian semua orang. Kenyataannya, semua orang jenius saat ini penuh dengan rasa ingin tahu terhadap Yang King. Semua orang ingin tahu seperti apa rupa jenius yang menindas seluruh surga ini. Tapi, sekali melihat, mereka cukup kecewa. Orang ini benar-benar tidak memiliki kesan ahli sama sekali. Bukankah seharusnya orang jenius yang melintasi seluruh langit bersikap rendah hati, sombong, dan sangat mendominasi? Orang ini tampak seperti harta karun tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Namun, Yang King adalah seorang jenius tiada taraf yang berhasil menyelesaikan panggung aula 1000 jiwa pada akhirnya. Wajahnya masih harus diberikan. Wang Ningyan adalah orang pertama yang berhenti, berteriak, "Oke, aku akan memberikan wajah saudara Yang. Paviliun surga ekstrim ungu kami akan berhenti." Selesai berkata, orang-orang yang dia bawa semuanya berhenti. Yuran juga tersenyum, melompat keluar dari medan perang sambil berkata, "Wajah saudara yang harus diberikan, ras buluku mundur." Pusat kekuatan ras bulu juga berhenti masing-masing. Ketika Kong Tan melihat situasinya, dia tahu bahwa pertarungan ini tidak dapat dilanjutkan. Mendengus dingin, dia juga berhenti berkelahi. Baru pada saat itulah pusat kekuatan ras roh sejati merasa seperti terbebas dari beban berat. Namun, masing-masing dari mereka saat ini memiliki luka di tubuh mereka. Mereka pun kehilangan cukup banyak elit yang dibawanya. Wang Ningyan tiba di depan Yang King dan menyapa dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah tubuhnya sambil berkata sambil tersenyum, "Dengan dibukanya istana labirin surgawi kali ini, prestise saudara yang telah membuat kagum seluruh surga. Karena saudara yang adalah manusia, mengapa tidak bergabung dengan paviliun surga ekstrim unguku? Paviliun surga ekstrim ungu kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudara yang melangkah ke alam keabadian agung." Wang Ningyan selalu bangga dan dingin. Bahkan ketika menghadapi Zhuo Qing yang beberapa dari mereka, dia juga berbicara terus terang. Tapi hari ini, dia tersenyum pada Yang King. Senyuman ini mirip dengan angin mata air yang bertiup sejauh 10 mil, memabukkan orang. Bahkan orang kasar seperti Kong Tan juga tergila-gila melihatnya. Dalam sekejap, udara dipenuhi bau cuka yang menyengat. Tapi, saat ini, Yuran tersenyum manis dan langsung meraih tangan Yang King, berkata dengan genit, "Kakak Yang King, Yuran paling mengidolakan orang jenius. Mengapa Yuran tidak bisa menjadi teman Daomu? Yuran adalah putri suci dari ras bulu. Selama kakak Yang King menjadi pendamping Daoku, akan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, leluhurku adalah seorang pusat kekuatan keabadian agung. Jika kamu menjadi pendamping Daoku, leluhur pasti akan memberimu bimbingan." Yang King langsung menjadi dirinya sendiri. Kecemburuan itu semakin kuat. Saat ini, ada 3 wanita cantik tiada taraf di lapangan terbuka. Wang Ningyan, Yuran, dan Feng Qingxuan. Ketiga orang ini memiliki kecantikan dan bakat yang tak tertandingi. Saat ini, 2 dari 3 orang sebenarnya sedang melemparkan ranting zaitun ke Yang King. Juga, Feng Qingxuan, Yang King secara pribadi mengakui bahwa dia berteman dengannya. Perlakuan seperti ini benar-benar membuat iri para pengamat. Kong Tan memandang ke arah Feng Qingxuan dan mengejeknya. Dia berkata, "Feng Qingxuan, orangmu datang. Mengapa kamu tidak meminta dia membalas dendam untukmu?" Dia sudah lama mengetahuinya. Yang King sama sekali tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Feng Qingxuan. Ya ampun, 2 wanita cantik yang mengundang, itu benar-benar menempatkan Yang ini dalam dilema.
Yang King berkata dengan ekspresi puas. Yuran langsung memeluk tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, dilema apa yang ada. Itu hanya satu sekte di belakang wanita ini. Tapi, di belakang Yuran, ada kekuatan sebuah ras. Seseorang juga akan tahu siapa yang harus dipilih tanpa perlu berpikirkan. Wang Ningyan berkata dengan dingin, tidak tahu malu. Yuran tersenyum dan berkata, adik Ningyan, kamu ingin mengikat kakak Yang King, dan kamu masih keberatan. Surga macam apa yang dipilih oleh kakak Yang King? Mungkinkah dia tidak bisa menandingimu? Alis Wang Ningyan sedikit berkerut, tapi dia merasa kata-kata Yuran masuk akal. Di seluruh langit dan segudang dunia, dapat dikatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat memasuki matanya. Bahkan Kong Tan tidak cukup untuk membuatnya memandangnya dari sudut pandang yang berbeda juga. Tapi Yang King adalah pengecualian. Setelah mengunjungi Aula 1000 Jiwa, mereka menjadi sangat jelas betapa kuatnya ribuan orang itu. Terutama 100 teratas, mereka sangat kuat hingga ekstrim. Untuk bisa menyelesaikan panggung Aula 1000 Jiwa, semua jenius ini tahu apa maksudnya. Potensi Yang King tidak dapat diukur. Kalau tidak, mengapa seseorang yang sedingin dan sombong seperti Wang Ningyan menyambut dengan hangat dengan wajah tersenyum? Namun, dibandingkan dengan Yuran, Wang Ningyan memang dirugikan lagi. Jika seseorang mempertimbangkan siapa di dunia ini yang bisa menandinginya, Wang Ningyan, itu hanya Yang King. Melihat penampilan Yang King, Kong Tan semakin yakin bahwa dia dan Feng Qingxuan hanyalah teman biasa. Hahaha, laki-lakimu sepertinya sudah melupakan keberadaanmu. Feng Qingxuan, penampilanmu juga tiada taraf. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Secara acak meraih seorang pria dan mengatakan bahwa dia laki-lakimu. Kong Tan mencibir. Feng Qingxuan memandangnya dan berkata sambil tersenyum dingin, siapa yang memberitahumu bahwa laki-lakiku adalah Yang King? Kong Tan tidak bisa menahan tawa dan berkata, bukankah itu yang kamu katakan? Sosok Feng Qingxuan bergerak dan tiba di sebelah Ye Yuan. Sambil meraih lengan Ye Yuan, dia berkata, perhatikan baik-baik, ini laki-lakiku. Ye Yuan tercengang. Kapan aku menjadi laki-lakimu? Tindakan Feng Qingxuan membuat semua orang ternganga, jatuh ke tanah karena terkejut. Ini, apakah Peri Feng membiarkan dirinya putus asa? Siapa anak ini? Dia bahkan tidak masuk dalam daftar semua surga dan daftar 1000 jiwakan. Peri Feng benar-benar melemparkan dirinya ke arahnya. Peri Feng pasti buta. Yang King adalah pilihan surga yang tiada taranya. Dia tidak menyukainya dan malah menyukai sampah yang tidak diketahui. Dibandingkan dengan Yang King saat ini, Ye Yuan memang sampah. Yang King terlalu mempesona. Di 33 surga, pilihan surga berlimpah seperti bulu lembu. Tapi dia menekan semua orang. Mustahil untuk tidak mempesona meskipun dia tidak menginginkannya. Dicengkeram oleh Feng Qingxuan, Ye Yuan sedikit malu. Tapi, di hadapan para jenius dari seluruh surga, dia benar-benar tidak bisa mengabaikan wajahnya. Setelah menyangkalnya, Feng Qingxuan mungkin bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Bagaimanapun, dia berhutang budi pada Feng Qingxuan. Ye Yuan mendengar Long Jian mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia pergi ke klan burung Vermilion saat itu, Luan Qinghe sebenarnya memiliki keraguan terhadapnya. Feng Qingxuan lah yang memberikan dukungan kuat sampai Luan Qinghe setuju untuk mengambil tindakan. Melihat Ye Yuan tidak menyangkalnya, Feng Qingxuan juga menghela nafas lega. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan tidak tertarik padanya. Tapi, entah sejak kapan, dia sudah tidak bisa melepaskan diri. Ye Yuan, bantu aku membalas dendam, kata Feng Qingxuan. Ye Yuan tidak ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya dan berkata, oke. Hehehe, Feng Qingxuan, apakah kamu buta? Kamu tidak mengejar daftar semua surga dan daftar Aula 1000 Jiwa, daftar ganda yang jenius nomor 1, dan benar-benar mengejar sesuatu yang sia-sia. Yu Yan berkata sambil tertawa menawan. Tidak jauh dari situ, Wang Ningyan juga memasang ekspresi mengejek. Jelas sekali, dia sangat meremehkan cara Feng Qingxuan dalam melakukan sesuatu. Saat Kong Tan mendengarnya, dia tertawa keras dan berkata, hahaha, nak, apakah kamu sudah tersihir oleh Feng Qingxuan dan tidak tahu siapa dirimu lagi? Kamu bilang kamu akan membalas dendam padanya. Sedikit rasa dingin melintas di mata Ye Yuan dan dia berkata, benar. Kamu membunuh banyak roh sejati, kamu harus membayar harganya. Kong Tan tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu, iblis ini ingin melihat bagaimana kau, Kaisar surga luas yang lemah, bisa membalas dendam. Iblis ini sedang menunggumu di sini.
Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu, bersujud pada ras roh sejati dan minta maaf. Kalau tidak, iblis-iblis yang kamu bawa ini, tidak ada satupun yang akan selamat. Kong Tan tertawa, Yuran juga tertawa, seorang bocah nakal sebenarnya membual tanpa malu-malu. Yuran tertawa terbahak-bahak dan berkata, Feng Qingxuan, cowok pemarah macam apa yang kamu temukan? Dia benar-benar berani mengatakan omong kosong hehehe. Kong Tan tertawa dan berkata, tidak ada kata, maaf, dalam kamus iblis ini. Ayo, izinkan aku melihat bagaimana kamu tidak akan membiarkan siapapun dari kami. Tepat pada saat ini, Yang King mendorong Yuran menjauh. Yang terakhir ini berpandangan kosong, tidak tahu apa yang telah terjadi. Surga lengkap giok cerah besar memiliki banyak orang. Mereka semua tahu tentang hal ini. Namun terlepas dari apakah itu Kong Tan, Yuran, atau Wang Ningyan, atau yang lainnya, mereka semua tidak berpikir bahwa orang-orang ini akan mendengarkan perintah Kaisar Surga Luas yang lebih rendah. Kekuatan Ye Yuan berada di titik terendah di antara kelompok orang ini. Bagaimana mereka, orang-orang ini, bisa diyakinkan oleh Ye Yuan? Kakak Yang King, kamu telah menyakitiku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada seorang gadis? Yuran berkata dengan sikap manja. Pada saat ini, Yang King sudah membuang ekspresi kurang ajarnya dan berkata sambil tersenyum dingin, enyahlah ke satu sisi. Bagaimana aku bisa, Kaisar Azureski, menjadi seseorang yang dapat kamu tandingi? Juga, yang buta adalah kalian. Peri Feng adalah satu-satunya yang bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Peri Feng, kamu benar-benar punya pandangan jauh ke depan. Ye Yuan bajingan ini sedikit lebih buruk dariku, Kaisar Azureski. Saat dia berkata, Yang King mengacungkan jempol pada Feng Qingxuan. Yang terakhir ini juga terlihat bangga. Sementara itu, Ye Yuan merasakan sakit kepala. Kata-kata Yang King membuat semua orang tercengang. Apa yang orang ini bicarakan? Yang King berkata bahwa Wang Ningyan dan Yuran buta. Bukankah itu memarahi dirinya sendiri? Orang ini benar-benar harta karun. Namun, latar belakang apa yang dimiliki anak itu? Sebenarnya hanya menjadi sedikit lebih buruk dari Yang King. Pasti bercanda, daftar seluruh surga dan daftar 1000 jiwa, surga lengkap giok cerah besar hanya memiliki Yang King saja. Bocah ini bukan siapa-siapa. Aku mengerti. Anak laki-laki ini pastinya adalah keturunan dari kekuatan besar manusia. Hei, kamu sangat masuk akal. Semua orang bingung. Yang King bahkan memarahi dirinya sendiri untuk menopang Ye Yuan. Apa identitas Ye Yuan ini? Oleh karena itu, orang-orang mulai berspekulasi tentang identitas Ye Yuan. Yang King memarahi dirinya sendiri tetapi sama sekali tidak menyadarinya. Melihat ke arah Kong Tan, dia mencibir dan berkata, kamu yang kedua, Kong Tan kan? Aku menyarankan agar kamu berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, kalian semua akan benar-benar musnah. Ye Yuan tidak pernah menggertak orang saat berbicara. Kamu benar-benar akan mati. Yang King mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Hati Kong Tan menjadi agak tidak menentu. Tapi dia tidak bisa membedakan, tidak peduli apa yang Ye Yuan harus mendukungnya. Yang King, kamu pikir kamu ini siapa, yang berani berbicara omong kosong dengan iblis ini? Iblis ini benar-benar marah kali ini. Tidak perlu kalian semua bergerak. Iblis ini akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Semuanya, bunuh untukku. Kong Tan berteriak dengan marah. Bodoh. Mulut Yang King melengkung saat dia mengumpatnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, anggota ras iblis, jangan tinggalkan siapapun. Sakit, dia pikir dia ini siapa? 50.000 lebih orang ini akan mendengarkannya. Anak laki-laki ini jelas bodoh. Aku tahu tentang surga lengkap giok cerah besar. Tempat itu hanyalah tanah tanpa tuan, dengan sekte-sekte yang berdiri dalam jumlah besar, tidak ada yang yakin dengan yang lain. Dengan pendamping cantik, dia mungkin tidak tahu nama belakangnya lagi kan? Saat Ye Yuan membuka mulutnya, suara-suara mengejek segera datang dari sekeliling. Lupakan Ye Yuan, bahkan Kong Tan, Yuran, orang-orang ini, mustahil membuat 50.000 orang jenius dalam suatu ras mendengarkan satu orang juga. Namun, sebelum suaranya memudar, 50.000 orang di belakang Ye Yuan menyerang secara bersamaan. Bola mata Kong Tan melotot. Dari segi kekuatan, ras iblis jelas lebih kuat dari surga lengkap giok cerah besar. Namun dengan lebih dari 50.000 orang berbanding 2.000 orang, ini benar-benar kehancuran. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu,
itu juga tidak berguna. Apalagi sejak memasuki istana labirin ilahi, kekuatan orang-orang ini sudah mengalami kemajuan besar. Kong Tan akhirnya mengerti maksud perkataan Yang King. 2000 iblis ini langsung tenggelam oleh lautan manusia. Dalam sekejap, sekelompok besar iblis tewas. Cukup, aku minta maaf. Aku minta maaf, teriak Kong Tan. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia berkata, berhenti. 50.000 orang melaksanakan perintah tersebut tanpa gagal, mereka segera berhenti dan kembali. Adegan ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Mereka jadi penasaran dengan identitas Ye Yuan. Siapa yang bisa membuat 50.000 orang begitu taat? Dalam satu pertukaran, ras iblis menyebabkan beberapa ratus orang tewas. Kong Tan memiliki wajah hitam saat dia datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata, aku bisa meminta maaf, tapi berlutut sama sekali tidak mungkin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu. Kong Tan membungkuk pada Feng Qingxuan dan berkata, Peri Feng, Kong Tan salah. Aku minta maaf padamu. Feng Qingxuan mendengus dingin dan berkata, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Laki-lakiku tidak bisa dianggap enteng. Ye Yuan memiliki garis hitam di kepalanya. Kong Tan juga memiliki garis hitam di kepalanya. Tapi saat ini, fokus semua orang beralih ke Ye Yuan sekaligus. Dari manakah pemuda misterius ini muncul? Mereka semua mengira bahwa pemimpin surga lengkap giok cerah besar adalah Yang King. Tapi kalau dilihat sekarang, ternyata tidak. Yang King berkata dengan sedih, mengapa kamu tidak membunuhnya? Ini bukan gayamu. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat tegas dalam melakukan pembunuhan. Dengan perkataan dan tindakan Kong Tan tadi, membasmi ras iblis juga bukan hal yang mustahil. Ye Yuan berkata dengan penuh arti, seekor kelinci akan menggigit jika terpojok. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kartumu. Tempat ini memiliki peraturan di sini. Begitu kita melewatinya, konsekuensinya akan sangat parah. Yang King merasa bingung, tidak yakin apa maksudnya. Meskipun dia tidak membunuh Kong Tan, menekan patriark muda ras iblis untuk menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, ini sudah cukup mengejutkan. Kita harus tahu bahwa Kong Tan bukan hanya pemimpin muda ras iblis. Dia bahkan menduduki peringkat kedua di sini setelah Yang King. Jika bukan karena Yang King orang aneh ini, dia pasti menjadi nomor satu. Betapa bangganya seorang jenius. Ye Yuan memandang ke arah Yuran, Wang Ningyan, dan yang lainnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, juga, kalian semua. Ekspresi Yuran berubah, dan dia berkata, ya ampun, kakak ini sangat galak. Aku seorang gadis yang lemah. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Pupil mata Wang Ningyan mengerut, dan dia berkata dengan dingin, kamu adalah manusia, kamu harus mengetahui 3 surga tertinggi umat manusia. Paviliun surga ekstrim ungu milikku bukanlah sesuatu yang mampu kamu provokasi. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu ingin aku bergerak. Ekspresi Wang Ningyan menjadi gelap. Pria ini benar-benar tidak tahu cara menghargai kecantikan. Dia mengertakkan gigi dan juga meminta maaf kepada Feng Qingxuan. Meskipun Yuran enggan, dia juga tahu bahwa keadaan lebih kuat daripada manusia. Mereka semua, jika dijumlahkan bukanlah tandingan pasukan Ye Yuan. Mulut Yang King melengkung, dan dia berkata dengan tidak senang, cucu kura-kura ini mencuri perhatian kaisar ini lagi. Ye Yuan meliriknya dan berkata, apakah kamu masih ingin menerobos ke kaisar sakra surga atau tidak? Yang King segera mengubah ekspresi dan berkata dengan nada menjilat, aku ingin, aku ingin. Hahaha, Sein surgawi Ye adalah yang terbaik. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semakin terkejut. Bahkan Yang King sebenarnya sangat patuh di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengabaikan keterkejutan semua orang dan berkata dengan dingin, harta karun alam ini, aku ambil setengahnya. Kalian semua tidak keberatan kan? Kami melakukannya. Tapi apakah ada gunanya? Jelas, Ye Yuan juga tidak berniat membiarkan mereka menjawab, dan bergegas menuju kebun obat berskala besar ini. Sebenarnya, ketika mencapai kaisar surga luas, alam kaisar sakra surga, sudah sangat sulit untuk menemukan obat-obatan surgawi. Kadang-kadang, seseorang dapat menemukan lebih dari setengah dari 33 surga untuk menyempurnakan pil surgawi kelas 8 atau pil surgawi kelas 9. Tapi semuanya ada di sini. Beberapa obat surgawi yang berharga dalam buku panduan ilustrasi 100 herbal semuanya dapat ditemukan di sini. Bagi para alkemis surgawi, tempat ini hanyalah surga. Istana labirin ilahi layak menjadi sekte besar nomor 1 di seluruh surga.
Mereka praktis telah mengumpulkan obat-obatan surgawi yang paling berharga di seluruh surga. Dan obat-obatan surgawi ini tampaknya gratis, tersebar di taman obat pinggiran luar istana labirin ilahi. Ye Yuan tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dia mengambil semua obat surgawi yang dia butuhkan. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, hati mereka meneteskan darah. Saat ini, orang-orang di sekitar kebun obat semakin banyak. Para jenius dari seluruh surga telah berkumpul di sini. Obat-obatan surgawi di kebun obat semakin berkurang. Segera, Ye Yuan telah mengumpulkan setengahnya. Ketika Ye Yuan keluar dari kebun obat, jalannya langsung dihalangi oleh beberapa sosok. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Kenapa? Apakah semua orang ingin merampokku?" Zhou Xianchen berpenampilan angkuh saat dia berkata sambil tersenyum dingin, "Nak, kamu menyita begitu banyak obat surgawi, tetapi kamu tidak dapat memurnikan pil surgawi berkualitas tinggi. Bukankah itu merupakan pemborosan pemberian dewa yang baik?" Ye Yuan sangat tertarik dan berkata sambil tersenyum, "Oh, maksudmu kamu bisa memurnikannya?" Zhou Xianchen berkata dengan bangga, "Tentu saja. 33 surga, puncak alkimia Dao ada di 3 surga tertinggi umat manusia. Dan surga gua asal jalur jurang yang terkuat adalah leluhur tak berujung dari istana Kaisar Sutian kita." Orang lain berkata, "Surga batas cakrawala halaman luas, paviliun Lin Yuan kami adalah yang luar biasa." Orang ketiga berkata, "Han Chong Miao Cheng surga, Kaisar satu sekte kita adalah orang nomor 1 yang layak." Kedua orang ini, yang satu adalah orang jenius nomor 1 di paviliun Lin Yuan, Chu Fang, dan yang lainnya adalah Dizi Jinan dari Kaisar satu sekte. Melihat Ye Yuan menimbun begitu banyak obat surgawi, mereka bertiga tentu punya ide. Zhou Xianchen berkata, "Jika aku tidak salah ingat, di surga lengkap giok cerah besarmu, yang terkuat di Dao Alkimia adalah Cloud Mountain kan?" Saat itu, dia bahkan datang ke istana Kaisar Sutianku untuk meminta bimbingan leluhur tak berujung. Saat dia melihat leluhur tak berujung lagi, dia harus menjalankan etiket seorang murid juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jadi, apa maksudnya kalian menghentikanku?" Zhou Xianchen berkata, "Sangat sederhana. Obat-obatan surgawi yang berharga ini juga sia-sia jika ditempatkan bersamamu. Apapun pil surgawi yang kamu butuhkan, kami dapat membantumu menyempurnakannya. Tapi, sebagai kompensasinya, kamu perlu berbagi beberapa obat surgawi dengan kami." Saat Ye Yuan mendengarnya, dia tertawa. Sudah lama sekali sejak ada orang yang berani mengambil posisi di depannya dengan alchemy Dao. Bahkan jika itu adalah Cloud Mountain, dia juga tidak berani mengambil posisi santai di depannya. Kita harus tahu, ketika Ye Yuan belum memasuki kelas mendalam saat itu, Cloud Mountain sudah sangat terkejut. Dari segi kekuatan, dia kalah dengan Cloud Mountain. Tapi, dalam hal bakat, dia terlalu mengabaikan Cloud Mountain. "Hahaha, aku menghargai niat baikmu. Tapi, meskipun aku menyia-nyiakan obat-obatan surgawi ini, aku tidak akan melakukannya melalui orang lain juga," kata Ye Yuan sambil tertawa. "Sungguh menjengkelkan. Ini seperti, aku punya makanan enak untuk dimakan, tapi kalau aku tidak bisa menghabiskannya, aku lebih memilih membuangnya daripada membiarkanmu makan." Ketiga orang jenius itu sangat marah. Wajah Zhou Xianchen menunduk, tetapi dia menoleh ke Yang Qing dan berkata, "Yang Qing, kamu harus tahu, jika kualitas pil surgawi sedikit lebih baik, harapanmu untuk menerobos ke Kaisar Sakra Surga akan sedikit lebih tinggi. Apakah kamu yakin ingin orang ini membuatkan pil untukmu?" Saat ini, mereka pada dasarnya sudah memastikan bahwa identitas Ye Yuan adalah seorang alkemis surgawi. Hanya dengan cara inilah dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Kecuali, apa yang diperhitungkan oleh para alkemis surgawi di depan mereka. Zhou Xianchen mengira Yang Qing tahu betapa seriusnya masalah ini. 3 faksi besar mereka mewakili puncak Dao Alkimia 33 surga. Siapa sangka Yang Qing berkata tanpa berpikir, "Ya, tentu saja aku ingin Ye Yuan membantuku memurnikan pil. Pil surgawi macam apa yang bisa dibuang seperti yang kalian saring?" Saat kata-kata ini keluar, langsung menimbulkan tawa yang keras. Istana Kaisar Sutian, Kaisar satu sekte, paviliun Lin Yuan, ketiga kekuatan besar ini disebut sampah. Plus ini benar-benar memperluas pengetahuanku. Yang Qing ini mungkin sudah gila juga kan? Di bidang pemurnian pil, siapa yang bisa membandingkannya? Aku kenal hegemon Cloud Mountain. Bahkan jika dia datang, dia juga tidak akan berani mengambil posisi di depan 3 kekuatan besar ini kan? Sehubungan dengan pilihan Yang Qing, semua orang merasa jijik.
Khususnya umat manusia, ketiga kekuatan besar ini adalah eksistensi terpenting di hati mereka. Banyak kekuatan, termasuk faksi seperti Paviliun Surga Ekstrim Ungu dan keluarga Zuo, semuanya tidak berani terlalu menyinggung perasaan mereka. Namun, Yang King tidak menganggapnya serius dan lebih memilih percaya pada Kaisar Surga Luas daripada mempercayai Zhou Xianchen dan mereka semua. Zhou Xianchen marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Dia awalnya ingin menggunakan pil surgawi untuk menabur perselisihan di antara keduanya. Dia tidak menyangka wajahnya akan ditampar dalam sekejap mata. Hah, gila, bagus sekali. Di 33 surga, belum ada yang berani berbicara kepada istana Kaisar Zutianku seperti ini. Yang King, kamu sendiri yang memilih jalannya. Jika saatnya tiba, jangan menyesalinya. Zhou Xianchen berkata sambil mencibir. Yang King mencibir dan berkata, menyesal. Kalian orang-orang bodoh yang sombong, sebaiknya jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Selesai berbicara, dia menebalkan kulitnya dan berkata kepada Ye Yuan, bagaimana? Mulai memurnikan pil sekarang. Aku sudah tidak sabar dan ingin melihat ekspresi para idiot yang memakan kotoran ini. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, biarkan aku memikirkannya lagi. Ye Yuan telah menyempurnakan pil surgawi kelas 8 sebelumnya, tapi jumlahnya sangat sedikit. Pil surgawi kelas 8, masing-masing jenis sangat berharga. Bahkan jika itu adalah ras naga, mereka juga tidak memiliki persediaan obat-obatan surgawi yang banyak. Selanjutnya, sejak Ye Yuan memahami esensi kekacauan ilahi, dia memiliki pemahaman baru tentang alkimia Dao lagi. Dia masih perlu memikirkan cara menyatukan semua ini dengan sempurna. Yang King berkata dengan penuh semangat, baiklah. Dia tahu karena Ye Yuan begitu serius, maka itu pasti sesuatu yang luar biasa. Jika itu bisa disempurnakan dengan santai, dia tidak akan berperilaku seperti ini. Namun pemandangan ini berbeda ketika terlihat di mata Zhou Xianchen dan yang lainnya. Cih, berpenampilan, berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Lihat saja, kalian akan menyesal. Zhou Xianchen berkata sambil tersenyum dingin. Setelah perselisihan sengit, masing-masing pihak membagi sisa setengah dari kekayaan alam. Pasukan manusia memiliki jumlah terbanyak. Ketika mereka bergandengan tangan, mereka memperoleh bagian terbesar. Selain itu, ras iblis, ras bulu, serta ras roh sejati, ras-ras kuat ini juga memperoleh bagian yang cukup besar. Yang tersisa hanya bisa minum sup. Setelah membagi jarahan, yang tersisa hanyalah penyempurnaan pil secara alami. Menelan seluruh harta alam secara alami dapat meningkatkan kekuatan seseorang juga. Namun efek pil surgawi tidak diragukan lagi dapat memaksimalkan efek pengobatannya. Oleh karena itu, Istana Kaisar Zutian, Kaisar Satu Sekte, dan Paviliun Lin Yuan, tiga kekuatan besar, segera menjadi kue panas. Berbagai faksi mencari mereka satu demi satu. Kita harus tahu bahwa mereka yang datang kali ini adalah murid elit dari tiga kekuatan besar ini. Bahkan ada pusat kekuatan asal di antara mereka. Beberapa bahkan sudah mencapai ranah kelas asal. Nilai mendalam di atas adalah nilai asal. Kelas asal adalah dunia yang samar-samar. Melangkah ke tingkat asal setara dengan memahami sumber alkimia Dao. Selain pil surgawi kekacauan, tidak ada yang tidak bisa mereka sempurnakan. Dengan cara ini, mereka secara alami menjadi komoditas unggulan. Peluang seperti itu sangat sulit didapat. Tidak akan mudah untuk menemukan begitu banyak obat surgawi lagi setelah keluar dari istana labirin ilahi. Tuan Muda Zhou, aku bersedia menawarkan 3 obat surgawi kelas 9 untuk meminta istana Kaisar Zutianmu mengambil tindakan dan membantuku menyempurnakan pil agung surga. Kaisar Jinan, aku bersedia memberi kalian semua obat surgawi lainnya. Aku hanya mencari pil surgawi kelas 8, pil sejati dekrit surga kekacauan. Tuan Muda Chu, Zhou Xianchen dan yang lainnya segera dikepung hingga air tidak dapat merembes masuk. Semua orang berjuang untuk menyempurnakan pil surgawi. Bahkan orang seperti Wang Ningyan dan Qin Baichuan pun tidak terkecuali. Di Aula 1000 jiwa, pemahaman mereka luar biasa. Sekarang, mereka kebetulan membutuhkan pil surgawi untuk melepaskan pemahamannya. Saat ini, 3 faksi besar secara alami menjadi komoditas panas. Sikap Yang King tidak akan mengubah gagasan bawaan orang lain. Ketiga kekuatan besar ini mewakili puncak alkimia Dao. Bukan mencari mereka, tapi mencari bocah tak dikenal. Kamu pasti bercanda, hanya 2 sisi yang tidak bergerak seperti gunung. Surga lengkap giok cerah besar dan ras roh sejati.
Ye Yuan menemukan tempat terpencil dan menutup matanya untuk merenung, dengan cermat memahami khasiat obat dari pil surgawi ini. Dan dia menyimpulkan cara memurnikan pil surgawi ini menggunakan esensi ilahi kekacauan. Sementara di sisi lain, penyempurnaan pil sudah dimulai. Teriakan takjub bangkit dan surut. Sebagai orang nomor satu di era saat ini, kekuatan jalur alkimia Zhou Xianchen tidak dapat diduga. Dia, alkemis surgawi kelas 9 ini, sangat populer. Menakjubkan, sungguh mengesankan. Meskipun kekuatan bela diri Tuan Muda Zhou bukanlah yang terkuat, teknik alkimianya benar-benar meninggalkan semua orang sampai mereka hanya dapat melihat debu di depan. Itu benar, leluhur tak berujung disebut sebagai orang nomor satu dalam alkimia Dao. Dia satu-satunya orang yang memasuki keabadian agung dengan alkemi Dao. Penerus yang dia didik sungguh luar biasa. Kaisar Jinan dan Tuan Muda Chu juga tidak bisa diremehkan. Kekuatan mereka juga sama sekali tidak kalah dengan Tuan Muda Zhou. Hehehe, kali ini kita diberkati. Selama kita mendapatkan pil surgawi, kekuatan kita pasti akan semakin meningkat. Leluhur tak berujung adalah satu-satunya tokoh dikdaya di 33 surga yang melangkah ke alam Great Beyond bersama Dao Alkimia. Keberadaannya mewakili puncak alkemi Dao. Zhou Xianchen juga jelas merupakan seorang yang berbakat di istana Kaisar Sutian. Meskipun dia belum mencapai alam asal, kekuatan jalur alkimianya telah mencapai tingkat asal. Memahami asal-usul juga berada dalam jangkauan. Kapan berbagai kekuatan terlihat sebelum penyempurnaan pil yang begitu menakjubkan. Masing-masing dari mereka merasa wawasannya diperluas. Obat-obatan surgawi yang dikeluarkan juga terus mengalir. Adapun Ye Yuan, dia sudah lama dilupakan oleh mereka. Di sini, pemurnian pil dilakukan seperti api yang berkobar. Tapi di sisi Ye Yuan, tidak ada aktivitas sedikitpun. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Efisiensi Zhou Xianchen dan lainnya masih sangat tinggi. Semua pil surgawi telah selesai dimurnikan. Ketiga kekuatan mereka juga menuai hasil besar karena penyempurnaan pil kali ini. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan, itu juga dianggap untung besar. Dan di Ye Yuan sana, tidak terjadi apa-apa. Ye Yuan masih dalam pengasingan tertutup. Zhou Xianchen berkata dengan nada mengejek, "Tuan Ye, mengapa kamu tidak memurnikan pil? Mungkinkah kamu ingin mengantongi semua obat surgawi itu?" Lebih dari 50.000 orang di surga lengkap giok cerah besar tidak berekspresi. Zhou Xianchen awalnya berniat menabur perselisihan. Ia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak tergiur dengan keuntungan. Bahkan jika itu adalah istana Kaisar Sutian mereka, obat-obatan surgawi ini bukan miliknya sendiri. Manfaatnya harus seimbang. Namun sangat menyedihkan, 50.000 orang ini seolah cuek. Tidak ada seorang pun yang meragukan tindakan Ye Yuan. Sangat canggung. Perut yang penuh dengan kata-kata yang disiapkan Zhou Xianchen tidak dapat digunakan lagi. Jika Sein Ye surgawi membutuhkannya, lalu bagaimana jika dia meminum obat surgawi ini? Tidakkah kalian semua setuju? Gao Husan tiba-tiba berkata. Ya, kami tidak keberatan. Hidup kita semua adalah milik Sein surgawi Ye. Beberapa obat surgawi tidak layak untuk disebutkan. Semua orang langsung menjawab tanpa ragu. Bukan hanya Zhou Xianchen, Kong Tan, dan Wang Ningyan yang terkejut, mereka semua kaget. Apakah orang-orang ini idiot? Atau apakah lebih dari 50.000 orang ini semuanya dikendalikan oleh Ye Yuan? Tapi apakah ini mungkin? Tentu saja mereka tidak bisa memahami betapa hebatnya prestise Ye Yuan di surga lengkap giok cerah besar. Nyawa orang-orang ini semuanya diselamatkan oleh Ye Yuan. Itu juga merupakan penghargaan bagi Ye Yuan karena mereka bisa berdiri di sini. Mungkinkah ini lebih berharga daripada beberapa obat surgawi? Terlebih lagi, Ye Yuan terkenal tidak mementingkan diri sendiri. Saat itu, ketika dia memasuki sekte pengobatan ekstrim, dia menyerahkan semua catatan jalur alkimianya yang berharga kepada sekte tersebut. Belakangan, dia juga menganjurkan untuk melepaskan sumber daya dan memberi manfaat bagi semua orang. Akankah orang seperti itu menginginkan obat-obatan surgawi? Bahkan jika dia melakukannya, itu juga punya alasannya. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata dengan keras, "Semuanya, aku akan memilih 2000 kaisar surga luas dari kalian semua dan menyempurnakan pil pemecah segel 8 alam semesta untuk kalian semua, dan membantu kalian semua menerobos ke kaisar sakra surga." Tanda seru. Selain itu, aku akan menyempurnakan pil bukaan surgawi 100 takdir untuk 300 kaisar sakra surga dan membantu kalian semua memahami kekuatan asalnya.
Selain itu, porsi lain dari obat-obatan surgawi disiapkan untuk para pejuang garis keturunan yang bermutasi yang mengikutiku. Meskipun pil surgawi di sini berlimpah, mampu menghidupi 2 hingga 300 orang sudah menjadi batasnya. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak obat surgawi kelas 8, itu juga bukan kubis. Pil pemecah segel 8 alam semesta adalah pil surgawi terbaik untuk menyerang Kaisar Sakra Surga. Hanya saja obat surgawi yang dibutuhkan pil ini sangat jarang terlihat di dunia luar. Oleh karena itu juga sangat berharga. Sebelumnya, sebagian besar pusat kekuatan Kaisar Surga luas juga meminta Zhou Xianchen untuk menyempurnakan pil ini. Tapi pil bukaan surgawi 100 takdir adalah pil kekaisaran kelas 8. Ini dapat membantu seniman bela diri mencapai kejernihan pikiran dan meningkatkan peluang untuk memahami kekuatan asal. Bagi pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga, itu adalah pil kekaisaran surgawi kelas 8 yang sangat berharga. Tentu saja, tingkat kesulitannya juga sangat tinggi. 100 pil bukaan surgawi takdir. Hahaha, surga lengkap giok cerah besar di tempat semacam ini. Ada seseorang yang bisa menyempurnakan pil 100 takdir surgawi juga. Nak, ingin menyombongkan diri juga tidak dilakukan seperti ini, kata Chu Fang dengan tatapan menghina. Bahkan jika dia memurnikannya, kemungkinan besar itu akan menjadi pil yang tidak berguna juga. Ye Yuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, 2000 batang obat surgawi. Pil bukaan surgawi 100 takdir ini, aku akan menyempurnakannya ke tingkat asal untukmu. Zhou Xianchen juga berkata, tingkat kesulitan dalam memurnikan pil bukaan surgawi 100 takdir sangatlah tinggi. Bahkan pusat kekuatan tingkat asal pun akan kesulitan untuk menyempurnakannya menjadi tingkat asal juga. Di surga lengkap giok cerah besar, hanya guru dan murid Klutmon, 3 orang, yang mampu menyempurnakan pil ini. Yang lain, bahkan jika mereka adalah alkemis surgawi kelas 9 dari alam asal, mereka juga tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Karena pil surgawi ini sudah menyentuh rahasia hegemon. Tanpa mencapai alam hegemon, bagaimana seseorang bisa masuk ke alam hegemon dan mencapai kejernihan pikiran? Di antara 3 orang Zhou Xianchen, Chu Fan, dan Jinan, hanya Zhou Xianchen yang memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakannya ke tingkat asal dengan lancar. Ini karena ada tokoh dikdaya keabadian agung yang berdiri di belakang Zhou Xianchen. Dalam hal fondasi, fondasinya bahkan lebih dalam dari 2 lainnya. Tuan Muda Zhou benar-benar dapat menyempurnakan pil bukaan surgawi 100 takdir. Jika aku sudah lama mengetahui hal ini, aku akan menghabiskan harga yang sangat mahal sekarang untuk menemukannya untuk disempurnakan. Salah perhitungan. Pil bukaan surgawi 100 takdir tingkat asal bahkan 100 kali lebih baik daripada pil sutian hati yang cerah milikku. Anak itu bahkan tidak berani mengambil tindakan selama 3 bulan. Dia jelas tidak percaya diri. Hanya dengan sedikit kekuatannya, dia juga berani bersaing dengan Tuan Muda Zhou. Saat Zhou Xianchen membuka mulutnya, semua orang meneriakkan penyesalan mereka. Pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga itu juga tidak menyangka bahwa Zhou Xianchen benar-benar dapat memurnikan pil kekaisaran surgawi kelas 8 yang menantang surga. Zhou Xianchen sangat senang dengan dirinya sendiri. Pil bukaan surgawi 100 takdir seharusnya menjadi puncak dao alkimia di bawah pil bukaan surgawi 100 takdir. Dalam dao bela diri, dia lebih buruk dari Yang Qing, Kong Tan, dan yang lainnya. Namun mengenai alkimia dao, dia benar-benar merupakan titik fokus yang paling terkenal. Bodoh. Yang menjawabnya adalah kata-kata acuh tak acuh Yang Qing. Tatapan Zhou Xianchen menjadi dingin, dan dia berkata, apa yang kamu katakan? Yang Qing tersenyum dan berkata, aku berkata, kamu bodoh. Apa hubungan pil pemurnian Ye Yuan denganmu? Tidakkah menurutmu sangat menggelikan jika kamu melompat-lompat di sini? Zhou Xianchen tersenyum dingin dan berkata, Yang Qing, apakah menurutmu kamu mengesankan? Kamu harus tahu, konsekuensi dari menyinggung pusat kekuatan keabadian agung sangatlah serius. Yang Qing berkata dengan nada menghina, persetan. Kamu tidak bisa melakukannya. Jadi kamu akan mengeluarkan leluhurmu. Berapa usiamu? Apakah kamu tidak malu? Dalam hal membantah, Yang Qing tidak kalah dari siapapun. Zhou Xianchen marah sampai wajahnya memerah, dan dia berteriak dengan marah, aku tidak bisa melakukannya. Hahaha, dari segi ilmu bela diri, mungkin aku kalah dengan kamu. Tapi di alchemy dao, siapa yang berani bertarung denganku? Yang Qing berkata dengan dingin, berhentilah membual. Mari kita bertaruh. Jika Ye Yuan kalah darimu, semua obat surgawi kami akan menjadi milikmu.
Namun, jika Ye Yuan menang melawanmu, obat-obatan surgawi Istana Kaisar Zutian milikmu akan menjadi milik kami. Kalau dihitung-hitung, sudah pasti kamulah yang berada pada posisi diuntungkan. Apakah kamu berani bertaruh atau tidak? Selesai berbicara, Yang King bahkan mengedipkan mata pada Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum. Dia secara alami menyambut baik obat-obatan surgawi gratis. Alasan mengapa dia berbagi obat-obatan surgawi dengan kekuatan lain juga karena keadaan. Kalau tidak, Ye Yuan juga tidak akan bermurah hati. Bukan karena Zhou Xianchen tidak tahan diprovokasi. Itu karena dia terlalu percaya diri. Ada pepatah yang beredar di 33 surga, alkimia Dao di dunia berasal dari Istana Kaisar Zutian. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan jalur alkimia Istana Kaisar Zutian. Sebagai generasi baru yang memiliki bakat luar biasa, bagaimana mungkin Zhou Xianchen bisa kalah dari orang lain? Setelah Yang King mengatakan ini, Zhou Xianchen malah menjadi tenang dan berkata sambil mencibir, dalam alkimia Dao, belum ada lawan yang sebanding denganku, Zhou Xianchen, tidak ada yang berani menandingi. Namun, karena kamu ingin bersaing, maka secara alami kita harus bersaing dalam efek pengobatan. Bagaimana dengan ini? Kami juga akan mengirimkan 2.300 orang dan membandingkan efek pil obat yang kami buat masing-masing. Kita lihat saja siapa di antara kita yang punya terobosan lebih banyak pada akhirnya. Ngomong-ngomong, ini masih murah untuk kalian semua. Efek pengobatan dari pil surgawi yang aku buat tidak sebaik pil bukaan surgawi 100 takdir. Apakah kalian semua berani? Meskipun dia mengatakan demikian, sebenarnya, bakat seniman bela diri surga lengkap giok cerah besar jauh lebih buruk daripada beberapa faksi lainnya. 3 surga tertinggi umat manusia, hal ini tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Bahkan jika itu adalah ras lain, mereka yang datang juga adalah orang-orang jenius. Sebaliknya, apa yang dianggap sebagai orang-orang jenius di surga lengkap giok cerah besar tidaklah cukup untuk dilihat. Saat Zhou Xianchen berkata demikian, Yang King malah ragu-ragu. Dia secara alami mengetahui kualitas mereka yang datang dari surga lengkap giok cerah besar. Melihat ekspresi Yang King, Zhou Xianchen tersenyum dingin dan berkata, mengapa? Tidak berani. Sama sekali tidak, aku setuju, kata Ye Yuan dengan dingin. Sedikit kelicikan melintas di wajah Zhou Xianchen, dan dia berkata sambil tersenyum, bagus, cukup berani. Zhou ini dengan baik hati akan menerima obat surgawimu. Dia merasa bahwa Yang King benar-benar rekan setimnya yang seperti babi, dan membuat Ye Yuan terbakar. Sekarang, dalam benak Zhou Xianchen, Ye Yuan sudah pasti kalah. Tuan Ye, untuk apa kamu masih berlama-lama? Cepat dan tunjukkan keahlianmu. Biarkan pemula seperti kita memperluas pengetahuan kita. Zhou Xianchen berkata sambil tersenyum dingin. Tuan Ye bahkan dapat menyempurnakan pil bukaan surgawi 100 takdir dengan mudah. Kami benar-benar merasa malu atas ketidaklayakan kami. Cepat dan tunjukkan kemampuanmu. Mari kita lihat. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa surga lengkap giok cerah besar benar-benar menghasilkan seorang jenius sepertimu. Mereka yang menonton pertunjukan tidak keberatan jika masalah menjadi besar. Chu Fang dan Jinan juga membuat keributan. Bagaimanapun, yang bertaruh dengan Ye Yuan adalah Zhou Xianchen. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar menang, mereka juga tidak akan menderita kerugian apapun. Tentu saja, mereka tidak mengira Ye Yuan bisa mengalahkan Zhou Xianchen. Dalam alkimia, mereka tidak diyakinkan oleh siapapun kecuali Zhou Xianchen. Berbagai kekuatan menunggu untuk melihat lelucon itu. Telapak tangan Ye Yuan bergerak, api kelahiran kembali nirwana melonjak, langsung menyelimuti obat surgawi dari pil pemecah segel 8 alam semesta. Sejak Ye Yuan menggabungkan 4 garis keturunan roh sejati, kekuatan api kelahiran kembali nirwana ini juga meningkat beberapa tingkat. Pemurnian pil surgawi menjadi lebih berhasil dengan kemahiran tinggi. Namun, tindakan ini menimbulkan gelombang ejekan di mata Zhou Xianchen dan yang lainnya. Aku bertanya-tanya betapa mengesankannya Tuan Ye. Setelah bermain-main selama setengah hari, kamu hanya menyempurnakan pil pemecah segel 8 alam semesta. Pil surgawi semacam ini, aku dapat memurnikan 30 pil sekaligus ketika aku menjadi kaisar surga luas. Jika sekarang, menyempurnakan 300 pada saat yang sama adalah hal yang mudah bagiku. Zhou Xianchen tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Chu Fang tertawa dan berkata, saudara Zhou terampil. Chu ini hanya dapat memurnikan sekitar 230 pil saat ini. Jinan mengangguk dan berkata, mampu memurnikan 300,
kekuatan saudara Zhou memang luar biasa. Semakin banyak pil surgawi yang kamu buat pada saat yang sama, tentu saja semakin tinggi persyaratan untuk alkemis surgawi. Mengenai pengendalian api dan penggabungan obat-obatan surgawi, semuanya membutuhkan pengeluaran energi yang besar. Sampai batas tertentu, semakin besar angkanya saat memurnikan pada saat yang sama, secara alami, semakin kuat kekuatan alkemis surgawi tersebut. Kesulitan pemurnian dari pil pemecah segel 8 alam semesta secara alami tidak dapat dibandingkan dengan pil bukaan surgawi 100 takdir. Seperti ketika Zhou Xianchen, ahli semacam ini, melakukan pemurnian, biasanya ia memurnikan banyak hal pada saat yang bersamaan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan baru saja menyempurnakan satu persatu. Oleh karena itu, hal itu berakhir sebagai bahan tertawaan. Namun tak lama kemudian, mereka tidak bisa tertawa lagi. Ini karena Ye Yuan sangat kuat. Ketika para ahli mulai bergerak, yang asli dan yang palsu akan terlihat jelas dalam sekejap. Zhou Xianchen dan beberapa orang lainnya dapat dikatakan sebagai Grandmaster dalam bidang alkimia. Mereka secara alami bisa mengetahui dengan sekali pandang apakah Ye Yuan memiliki keterampilan atau tidak. Alam kelas asal. Anak laki-laki ini benar-benar memasuki ranah kelas asal juga. Jinan berteriak kaget. Dalam pandangan mereka, jika seseorang yang keluar dari surga lengkap giok cerah besar bisa memasuki tingkatan mendalam di bidang kultivasi ini, itu sudah sangat bagus. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memasuki kelas asal. Bakat Zhou Xianchen dan yang lainnya bahkan lebih kuat dari saudara magang senior Ye Yuan, Zhou Pinespring. Zhou Pinespring baru naik ke kelas asal setelah Kaisar Sakra Surga juga. Tapi Zhou Xianchen memasuki kelas asal ketika dia berada di tingkat atas Kaisar Surga luas. Sementara itu, dua orang jinan berada pada level yang lebih buruk, dan hanya ketika memasuki kelas asal Kaisar Surga luas yang telah selesai. Namun, ini sudah sangat kuat. Sebagian besar alkemis surgawi terjebak di tingkat yang sangat dalam dan tidak mampu menerobos. Tapi siapa sangka kalau Ye Yuan, pemula yang berasal dari surga lengkap giok cerah besar, sebenarnya memasuki kelas asal di alam Kaisar luas surga yang lebih rendah. Bukankah ini berarti bakat Ye Yuan lebih hebat dari mereka? Zhou Xianchen tersenyum dingin dan berkata, aku sebelumnya bertanya-tanya mengapa bocah ini begitu sombong. Ternyata dia masuk kelas asal. Tapi lalu bagaimana jika dia masuk kelas asal? Tuan muda ini telah mengetahui asal alkimia Dao. Dia bisa mengalahkan Chu Fang dan Jinan karena dia memahami asalnya. Ini juga yang paling dia banggakan. Dia hanyalah Kaisar Sakra Surga yang lebih rendah tetapi sudah memahami asalnya. Di masa depan, ketika dia mencapai kesempurnaan Kaisar Sakra Surga, akan lebih mudah untuk melangkah ke ranah hegemon. Jalur kultivasi, maju selangkah, berarti maju dalam setiap langkah. Ini tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Namun, seperti ditampar, gelombang kekuatan asal dilepaskan dari tubuh Ye Yuan dan menyatu dengan api kelahiran kembali nirwana. Asal alkimia Dao. Sebenarnya, Ye Yuan sudah memahami asal alkimia Dao ketika mencari jalan keluar bagi para pejuang garis keturunan di klan naga. Ada sejuta benih asal di tubuh Ye Yuan, kultivasi menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, alkimia Dao Ye Yuan selalu menjadi yang terdepan. Ye Yuan mengandalkan bakat jalur alkimianya yang kuat dan secara paksa menerobos batasan bidang kultivasi, memahami asal alkimia Dao. Tapi, saat pemandangan ini muncul di depan mata semua orang, itu terlalu mengejutkan. Wajah Zhou Xianchen membara, ingin menelan kata-kata tadi kembali ke perutnya. Namun para pengamat tidak peduli lagi dengan penyesalannya. Kelas 8 memahami asal. Ini juga terlalu palsu kan? Jinan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Asal alkimia Dao, kesulitan untuk memahaminya tidak kalah dengan asal spasial, asal teratas ini. Bagaimana mungkin dia bisa memahami asal alkimia Dao di Kaisar Surga luas? Kata Chu Fang dengan ngeri. Jalur alkimia terlalu sulit. Terlepas dari jalur alkimia yang sangat rumit, bahkan selama perjalanan kultivasi, sumber daya tak terhitung jumlahnya yang dibutuhkan seseorang juga tidak mampu dikonsumsi oleh rata-rata orang. Beberapa dari mereka mampu memiliki kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekan mereka di dunia ini karena mereka memiliki dukungan yang kuat. Namun meski begitu, mereka juga tertinggal jauh oleh Ye Yuan. Zhou Xianchen masih baik-baik saja, tetapi Jinan dan Chu Fang masih terlalu kurang. Bahkan Kong Tan juga terlihat kaget dan berkata, dari mana anak ini muncul?
Kapan surga lengkap giok cerah besar yang kecil dan lemah menghasilkan monster seperti itu? Mengabaikan Yang King, monster yang menekan seluruh surga di Dao Alkimia sebenarnya juga muncul. Yuran berkata, pantas saja anak ini bersikap begitu arogan. Ternyata dia memang punya kemampuan. Tapi, bahkan jika dia memahami asalnya, sangat sulit untuk mengalahkan Zhou Xianchen juga kan. Kong Tan mengangguk dan berkata, tentu saja. Sama halnya dengan memahami asal, Zhou Xianchen adalah alkemis surgawi kelas 9. Selain itu, bahkan ada penguasa jalur alkimia alam keabadian agung yang berdiri di belakangnya. Tidak mungkin kalah dari anak itu bagaimanapun caranya. Yuran berkata, kalau begitu aku lega. Jika anak ini menang, aku akan marah setengah mati. Sementara Yang King tertawa keras dan berkata, orang ini selalu bisa dipercaya. Bahkan aku juga tidak berpikir bahwa dia memahami asal Kaisar Surga Luas. Waktu terus berlalu. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Hanya untuk mendengar Ye Yuan berteriak, pergi. Pil surgawi berwarna merah tua terbang langsung ke Yang King. Ini milikmu, kata Ye Yuan. Baiklah. Yang King menangkap pil surgawi dan langsung menelannya tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia merasakan kekuatan besar membuka keempat anggota badan dan tulangnya. Di belakang Yang King, pintu kehidupan kekal muncul dengan sendirinya. Kekuatan pil obat ini secara langsung memunculkan pintu kehidupan kekal. Yang King terkejut. Ya dewa, kekuatan pil surgawi ini juga agak terlalu menakutkan kan? Yang King tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia merasa pil surgawi ini tampaknya sangat berbeda dari pil surgawi yang dimurnikan Ye Yuan di masa lalu. Tapi, apa bedanya? Dia juga tidak bisa menentukannya dengan tepat. Secara keseluruhan, itu sangat kuat. Hanya untuk melihat Yang King mengacungkan tombak panjangnya, sosoknya menyatu dengan tubuh tombak, berubah menjadi pelangi saat dia bergegas menuju segel kedua. Bahkan, dia tidak melakukan persiapan apapun. Segel kedua terbuka sebagai tanggapan. Sangat kuat, selesai dalam satu pukulan. Apakah Kaisar Sakra Surga begitu mudah? Ini adalah kekuatan dari pil pemecah segel 8 alam semesta. Pil pemecah segel 8 alam semesta dapat meningkatkan kekuatan 30% dalam sekejap, membantu menembus segel. Tapi, melihat kekuatan ini, mungkin jauh lebih dari 30%. Dari menelan pil surgawi hingga membuka segel dengan satu tombak, itu hanya dalam waktu 10 napas yang singkat. Proses ini terlalu singkat. Bagi seniman bela diri biasa, bahkan jika itu adalah pusat kekuatan dengan peringkat yang sama seperti Kong Tan, membuka segel kedua akan membutuhkan beberapa jam untuk mengumpulkan kekuatan juga. Tapi Yang King melakukannya dengan mudah. Kemacetan yang begitu besar bukanlah hambatan sama sekali baginya. Hahaha, memuaskan. Apa nama pil surgawimu ini? Yang King berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan berkata, kalau begitu, sebut saja pil surgawi elemen kekacauan. Yang King merenung dan berkata sambil mengangguk, pas. Pil surgawi elemen kekacauan. Sangat bagus. Zhou Xianchen, apakah kamu yakin? Zhou Xianchen agak cemburu. Dia tahu bahwa pil surgawi Ye Yuan tidaklah sederhana. Ini karena Yang King sama sekali belum mencapai puncak Kaisar Surga Luas. Ini belum waktunya untuk menerobos wilayahnya. Namun terobosannya memiliki momentum yang tidak dapat dihentikan. Pil surgawi ini sungguh luar biasa. Setidaknya, itu tidak lebih buruk dari kualitas yang dia sempurnakan. Kamu, Yang King, adalah nomor 1 di daftar semua surga dan daftar 1000 jiwa, daftar ganda. Jika kamu bahkan tidak bisa menerobos ke Kaisar Sakra Surga, kamu bisa pergi dan bunuh diri. Pil surgawi ini hanyalah menambahkan bunga pada sulaman. Hanya ini dan kamu bahkan secara khusus memberi nama, sungguh tidak tahu malu. Zhou Xianchen berkata sambil mencibir. Kenyataannya, ini juga yang dipikirkan kebanyakan orang. Kekuatan Yang King sangat hebat, mengalahkan semua pahlawan. Tidak sesulit yang dia bayangkan untuk bisa menembus Kaisar Surga Luas. Pil pemecah segel 8 alam semesta hanyalah sesuatu yang berlebihan. Terobosan yang mengejutkan, itu terutama karena Yang King sendiri. Itu benar, yang kalian ikuti adalah hasil berdasarkan 2.300 orang, dan bukan satu orang. Di antara 2.000 Kaisar Surga Luas yang dipilih Saudara Zhou, sudah ada 80% yang berhasil menerobos. Bisakah kamu melakukannya, Ye Yuan? Kata Jinan. Sebelum Ye Yuan berbicara, Zhou Xianchen menyindirnya lagi, berkata, Tuan Ye, kamu tidak akan menyempurnakan satu persatu seperti ini kan?
Pada saat kamu selesai memurnikan, bukankah kita harus menunggu sampai entah kapan? Bagaimana kita masih menjelajahi istana labirin ilahi? Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, tidak sampai sejauh itu. Yang tadi hanyalah pemanasan. Sekarang, secara resmi dimulai. Sebelum suaranya memudar, sekelompok api kelahiran kembali nirwana langsung meledak. Kumpulan api kelahiran kembali nirwana ini berdiameter ratusan kaki. Kemudian tumpukan besar obat-obatan surgawi langsung dilemparkan ke dalam api kelahiran kembali nirwana oleh Ye Yuan. Zhou Xianchen melihatnya dengan mudah. Tumpukan besar obat-obatan surgawi itu memiliki jumlah yang cukup untuk 2.000 orang. Orang ini sebenarnya akan menyempurnakan 2.000 pil pemecah segel 8 alam semesta sekaligus. Apakah ada kesalahan? Tuan Muda Zhou hanya bisa memurnikan 300 sekaligus, tapi Ye Yuan akan memurnikan 2.000 sekaligus. Orang ini terlalu pandai dalam hal pamer. Dia pikir dia ini siapa? Tuan Surgawi yang kacau balau. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka langsung meledak, mengejek Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya satu demi satu. Menyempurnakan 2.000 pil surgawi kelas 8 pada saat yang sama, lebih jauh lagi, Ye Yuan masih hanyalah kaisar alam surga luas, bisakah dia bertahan? Jika esensi ilahinya habis di tengah-tengah penyempurnaan, itu akan menyenangkan. Terlebih lagi, menyempurnakan 2.000 pil surgawi kelas 8 pada saat yang sama, persyaratan keilahian asal ini sungguh sangat keras. Hak apa yang dimiliki oleh seorang alkemis surgawi kelas 8? Bahkan beberapa orang awam juga mengejek ketidaktahuan Ye Yuan. Penyempurnaan sebelumnya memang mengejutkan semua orang. Namun, menyempurnakan 2.000 sekaligus, semua orang harus mengakui bahwa bersikap pamer yang terlalu keras akan membuat pinggangmu terkilir. Hahaha. Meskipun pil pemecah segel 8 alam semesta bukanlah pil surgawi kelas 8 yang sangat sulit bagi kita, pil itu juga tidak dapat dimurnikan secara acak. Memurnikan 2.000 pil surgawi semacam ini pada saat yang sama, sangatlah mustahil di bawah kekacauan Tuan Surgawi. Anak laki-laki ini mungkin lucu kan? Chu Fang tidak bisa menahan tawa ketika melihat situasinya. Jinan menggenggam tangannya pada Zhou Xianchen dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kita harus memberi selamat kepada saudara Zhou sebelumnya karena telah kembali dengan membawa muatan penuh. Zhou Xianchen juga merasa bahwa kemenangannya sudah pasti dan berkata sambil tersenyum, anak laki-laki ini memiliki bakat. Sayang sekali dia terlalu banyak gaya. Kalau tidak, meskipun dia bukan tandinganku, dia juga tidak akan kalah telak. Tapi sekarang, sakit, akan sangat sakit. Yuran juga tersenyum dan berkata, aku tidak tahu cara memurnikan pil, tapi menyempurnakan 2.000 pil pemecah segel 8 alam semesta, konsumsi esensi ilahi ini jauh dari apa yang dapat ditanggung oleh Kaisar Surga luaskan. Zhou Xianchen mengangguk dan berkata, untuk pil pemecah segel 8 alam semesta 2.000, dibutuhkan setidaknya cadangan esensi ilahi dari alam surga Kaisar Sakra yang telah selesai sebelum seseorang hampir tidak dapat memperbaikinya. Tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah ini merupakan beban besar bagi keilahian asal. Bahkan jika dia memiliki kekuatan ini, keilahian asalnya juga akan kewalahan. Satu kesalahan saja, dan dia bahkan akan melukai dirinya sendiri. Kita tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Analisis Zhou Xianchen sudah tepat sasaran. Semua orang memahaminya. Ye Yuan sangat luar biasa. Pada akhirnya, dia hanya bisa membuat dirinya takjub sampai mati. Mengabaikan hal-hal lain, hanya penyelesaian besar cadangan esensi surgawi Kaisar Sakra Surga akan terlalu berat untuk ditanggung oleh Ye Yuan. Oleh karena itu, semua orang duduk dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Bahkan ketika Yang King mendengarnya, dia juga bertanya-tanya apakah Ye Yuan berlebihan. Dia awalnya sangat percaya diri pada Ye Yuan, tapi sekarang, dia memiliki beberapa keraguan. Kalau tidak, memurnikan 500 sekaligus seharusnya tidak menjadi beban yang besar kan. Hanya 500 saja sudah cukup untuk menekan Zhou Xianchen. Orang ini sangat ingin mencuri perhatian. Yang King berharap dia tidak mengacaukannya. Tapi, semua orang tidak dapat mendeteksi bahwa Heavenless sedang memata-matai setiap gerakan dan tindakan di sini. Melihat Ye Yuan memurnikan pil, Heavenless terkekeh dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini memiliki kontrol yang luar biasa. Memadatkan esensi sebagai benang, mengendalikan 2.000 pil surgawi pada saat yang sama, tidak ada sedikit pun esensi ilahi yang terbuang. Keterampilan ini, bahkan nafas leluhur ini pun terheran-heran. Dia sudah lama memperhatikan Ye Yuan. Yang lainnya, bahkan Yang King,
di mata surgawi, tidak lebih dari ini. Kita harus tahu, jenius paling menakjubkan di istana labirin ilahi bukanlah orang-orang yang ada di aula 1000 jiwa, tapi dia, Heavenless, dirinya sendiri. Dia adalah talenta langka nomor 1 sejak dahulu kala. Namun penampilan Ye Yuan membuat matanya bersinar. Orang ini benar-benar membawa 1 juta orang dan membersihkan tangga surga vertikal. Mampu menyimpulkan daunnya secara menyeluruh bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh kaisar surga luas pada umumnya. Belakangan, Ye Yuan bahkan menghancurkan aula 1000 jiwa, membawa lebih dari 50.000 orang ke dalam istana labirin ilahi. Setiap langkah sangat menakjubkan hingga ekstrim. Dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa meskipun itu dia juga tidak bisa melakukan yang lebih baik dari Ye Yuan. Apa yang lebih tidak dia duga adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya juga seorang alkemis surgawi yang sangat kuat. Kontrol esensi ilahi ini membuatnya mendecakkan lidahnya dengan heran. Orang luar tidak dapat melihatnya, tetapi di dalam api kelahiran kembali nirwana, 2 benang halus menyebar, menghubungkan 2000 embrio obat. 2 benang halus, satu adalah esensi ilahi kekacauan, yang kedua adalah keilahian asal. Ye Yuan mengandalkan 2 benang halus ini untuk mengontrol penyempurnaan 2000 pil surgawi. Pemurnian semacam ini, pemanfaatan esensi ilahi dan keilahian asal sangat halus sampai pada tingkat yang mencengangkan. Terlepas dari apakah itu esensi ilahi atau keilahian asal, itu semua digunakan di tempat yang paling dibutuhkan tanpa ada pemborosan. Heavenless menyadari bahwa dibandingkan dengan Ye Yuan, Zhou Xianchen bukanlah apa-apa. Ini, sudah 3 hari. Esensi ilahinya tidak memiliki tanda-tanda kematian sedikit pun. Tidak hanya esensi keilahiannya baik-baik saja, tetapi sepertinya tidak ada tanda-tanda penyakit mental yang terlalu parah. Apakah orang ini benar-benar kaisar surga luas? Mungkinkah dia benar-benar berhasil memurnikan 2000 pil surgawi ini? Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan sungguh luar biasa. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Zhou Xianchen dan yang lainnya. Kelelahan sudah pasti, tapi Ye Yuan tidak menunjukkan gejala yang terlalu jelas. Ekspresi Zhou Xianchen menjadi semakin jelek. Namun ada lebih banyak ketidakpastian. Mungkinkah orang ini bertahan secara paksa? Sebenarnya, dia sudah lama merusak 8 pil pemecah segel alam semesta. Benar, pasti seperti ini. Zhou Xianchen berkata dengan pasti. Karena selain kemungkinan ini, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Itu benar. Menurutku, 8 pil pemecah segel alam semesta sudah lama hancur. Anak laki-laki ini hanya memegangi mukanya, itu saja. Kalau tidak, dengan ranahnya, bagaimana mungkin dia bisa bertahan begitu lama? Kata Jinan. Oleh karena itu, semua orang kembali percaya diri, menunggu untuk melihat Ye Yuan menjadi lelucon. Pada hari kelima, beberapa orang menjadi tidak sabar. Nak, apakah kamu akan memurnikan sampai langit dan bumi menjadi tua? Jika tidak bisa, akui kekalahan lebih awal. Ini hanya akan lebih memalukan seperti ini. Untuk menyempurnakan pil pemecah segel 8 alam semesta 2000, kamu masih tenang dan rileks hingga saat ini. Apakah kamu menganggap kami semua bodoh? Pada saat ini, hampir semua orang merasa bahwa Ye Yuan baru saja membodohi mereka. Mereka percaya obat-obatan surgawi itu sudah lama rusak. Karena sampai sekarang, Ye Yuan masih santai. Penampilan seperti ini menurut mereka terlalu kikuk. Yang King tersenyum dingin dan berkata, Zhou Xianchen, aku ingat ketika kamu mengatakan menyempurnakan 300 pil pemecah segel 8 alam semesta, kamu juga menghabiskan waktu 5 hari kan? Ye Yuan menyempurnakan 2000, tentu saja dia akan membutuhkan waktu lebih lama darimu. Teruslah berteriak, dan aku akan menikahmu dengan tombak. Wajah Zhou Xianchen menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, dengan kekuatanku, memurnikan 300 pil pemecah segel 8 alam semesta juga agak melelahkan, bocah ini sedang menyempurnakan 2000 pil dan masih begitu tenang dan santai. Bukankah dia membodohi semua orang? Yang King berkata dengan nada menghina, bagaimana orang bodoh sepertimu bisa memahami metode seorang jenius? Zhou Xianchen sangat marah. Bakat alkimia daunnya berkuasa di 33 surga. Dia adalah talenta terkemuka di kalangan generasi junior. Kapan dia pernah dipanggil bodoh oleh seseorang sebelumnya? Yang King, orang ini benar-benar pantas mati. Namun sayangnya, Yang King telah berhasil menembus Kaisar Sakra Surga. Dia sama sekali bukan tandingan Yang King. Di hari ketujuh, semua orang sudah kehilangan kesabaran. Pembohong,
Sampai kapan kalian akan menundanya? Tidak tahan lagi. Kami meminta untuk menyela secara paksa. Nak, tanpa kemampuan sejati, jangan pergi dan lakukan apa yang tidak bisa kamu selesaikan. Plus apakah menarik untuk membesarkan dirimu sendiri dengan mengorbankan dirimu sendiri? Banyak orang yang mengutuk. Beberapa orang bahkan mencoba mengganggu kehalusan Ye Yuan. Yang King mendengus dingin dan meletakkan tombaknya secara horizontal sambil berkata, cobalah bergerak. Tanyakan tombak di tangan kakek yang apakah setuju atau tidak dulu. Lalu orang-orang ini tutup mulut. Yang King tidak menakutkan. Tapi 50.000 orang berdiri di belakang Yang King. Tepat pada saat ini, aura Ye Yuan tiba-tiba menyapu dan dia berteriak dingin, pergi. Api kelahiran kembali nirwana langsung menghilang. Pil surgawi satu demi satu merobek udara, terbang langsung ke tangan kaisar surga luas itu. Sebelumnya, dia sudah memilih 2.000 orang. Di tangga surga vertikal dan aula 1.000 jiwa, Ye Yuan sebenarnya telah mengamati sekelompok orang selain menjelaskan Dao juga. 2.000 orang ini semuanya sangat menjanjikan. Hu Gaoshan adalah salah satunya. Dia juga sudah mencapai kesempurnaan kaisar surga luas, tapi dia belum mencapai puncaknya dan masih belum mencapai dorongan terakhir. Secara logika, dia sama dengan Yang King, tidak cocok untuk menyerang kaisar sakra surga. Tanpa persiapan penuh, menyerang kaisar sakra surga secara gegabah akan menimbulkan konsekuensi yang sangat parah. Pil pemecah segel 8 alam semesta di tangannya tidak diragukan lagi berasal dari tingkat asal alami. Tapi, meski itu kelas asal, tidak ada jaminan dia bisa sukses. Lagi pula, tidak semua orang aneh seperti Yang King. Namun saat ini, seluruh penonton sudah gempar. Karena pil pemecah segel 8 alam semesta berjumlah 2.000 ini semuanya kelas asal. Kualitas masing-masing tidak kalah dengan apa yang disempurnakan Zhou Xianchen. Namun, bahkan pil pemecah segel 308 alam semesta milik Zhou Xianchen, terkadang ada beberapa produk cacat juga. Meskipun kualitas produk cacat ini tidak turun dari kualitas aslinya, namun masih cukup buruk dibandingkan produk lainnya. Ada perbedaan tingkat asal juga. Tapi 8 pil pemecah segel alam semesta di tangan 2.000 orang ini sepertinya sudah keluar pemurnian yang sempurna. Kualitas masing-masing sempurna dan tanpa celah. Yang hadir semuanya ahli. Sekilas kualitas pil surgawi terlihat jelas. Oleh karena itu, semua orang terkejut. Dia benar-benar melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Sulit untuk dibayangkan. 2.000 pil surgawi itu, kualitasnya benar-benar tidak salah sedikit pun. Betapa sempurnanya diperlukan penyempurnaan untuk mencapai hal ini. Yang lebih terkutuknya adalah dia benar-benar menyempurnakan 2.000 pil surgawi dengan banyak ruang untuk bermanuver. Bukankah Tuan Muda Zhou mengatakan bahwa hanya Kaisar Sakra Surga yang telah mencapai kesempurnaan yang dapat memiliki esensi ilahi yang begitu kuat? Sikap santai sebelumnya sebenarnya tidak dibuat-buat. Ini juga sangat mustahil kan? Orang-orang yang awalnya mengejek semuanya menjadi sangat terkejut saat ini. Mereka memeras otak dan juga tidak tahu bagaimana Ye Yuan menyelesaikan masalah yang mustahil. Tepat di bawah kelopak mata mereka, Zhou Xianchen sudah tercengang. Dia terpana dengan pemandangan spektakuler ini. Masing-masing pil pemecah segel 8 alam semesta di tangan 2.000 orang itu tampaknya adalah replika yang sempurna. Mencapai wilayahnya, dia bahkan lebih mampu memahami betapa menakjubkannya kekuatan kendali yang dibutuhkan. Sehubungan dengan esensi ilahi, teknik penyempurnaan, keilahian asal, semuanya tidak boleh membuat kesalahan dan kehilafan sedikitpun. Hal semacam ini, lupakan Kaisar Surga luas, bahkan jika itu adalah ahli alam hegemon, mereka mungkin tidak dapat melakukannya juga. Tapi Ye Yuan berhasil. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Dia bisa melihat sekilas bahwa 8 pil pemecah segel alam semesta yang Ye Yuan sempurnakan, kualitasnya tidak kalah sedikit pun dari miliknya. Faktanya, itu sedikit lebih kuat. Tapi Ye Yuan menyempurnakan 2.000 pada saat yang sama. Perbedaan ini, selama seseorang tidak buta, mereka bisa mengetahuinya. Aku, Zhou Xianchen, sebenarnya dihancurkan oleh anak tak dikenal. Zhou Xianchen berkata dengan hampa. Jinan dan Chu Fang juga tercengang. Mereka sudah lama yakin bahwa Ye Yuan pasti sedang mengadakan pertunjukan. Tapi saat ini, Ye Yuan menggunakan kekuatan yang kuat untuk menamparkan wajah mereka dengan keras. Membuat mereka mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik, surga di balik surga. Hahaha, tercengangkan.
Sudah lama kukatakan padamu bahwa kalian orang bodoh tidak bisa memahami metode seorang jenius. Ye Yuan, orang ini, sedikit lebih buruk dari kaisar ini. Bukankah menekan kalian yang membodohi itu adalah hal yang mudah? Yang King berkata sambil tertawa keras. Semua orang bertukar pandang dan sebenarnya tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Ya, mereka yang datang ke sini semuanya jenius di antara para jenius. Tapi mereka bukan apa-apa di hadapan Ye Yuan dan Yang King. Yang King menyapu bersih para jenius dari seluruh surga, mendominasi daftar semua surga dan daftar 1000 jiwa sendirian, mengejutkan 33 surga. Ye Yuan menyempurnakan 2000 pil pemecah segel 8 alam semesta secara bersamaan, menghancurkan para jenius jalur alkimia dari seluruh surga. Bahkan Zhou Xianchen, jenius nomor 1 di jalur alkimia ini, juga hancur total. Sebelumnya, pemahaman orang-orang tentang orang jenius pada umumnya berkaitan dengan orang-orang seperti Zhou Xianchen dan Kong Tan. Bahkan jika beberapa orang jenius muncul, mereka tidak akan melampaui cakupan ini juga. Tapi hari ini, batas atas ini jelas sedang disegarkan. Rasanya seperti memecahkan rekor. Jika memurnikan 300 pil surgawi secara bersamaan adalah sebuah rekor, Ye Yuan secara paksa menaikkan rekor ini hampir 7 kali lipat. Konsep ini merupakan rekor yang sangat menakutkan di kalangan jenius ini. Mencapai level ini, bahkan meningkatkan rekor sebesar 5% sangatlah sulit. Apalagi meningkatkannya sebanyak 7 kali lipat. Bisa dibayangkan betapa kagetnya semua orang saat ini. Tapi Zhou Xianchen jelas tidak akan mengaku kalah begitu saja. Setelah terkejut, dia tersenyum dingin dan berkata, "Untuk apa kamu berpuas diri? Efek pengobatan dari pil surgawi adalah yang paling penting. Pil surgawi yang aku buat, 80% telah menembus surga Kaisar Sakra. Aku benar-benar ingin melihat berapa banyak orang yang bisa kamu biarkan menerobos." Yang King tertawa keras dan berkata, "Kamu memang tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Saudaraku, biarkan orang bodoh ini melihat betapa kuatnya efek obatnya." Tanpa ragu sedikit pun, Hu Gaoshan menelan pil pemecah segel 8 alam semesta dalam satu tegukan. Tiba-tiba, dia merasakan seluruh esensi ilahi di tubuhnya mulai mendidih. Pintu kehidupan kekal segera muncul. Hu Gaoshan merasa bahwa dia belum pernah sekuat ini sebelumnya. Hanya untuk melihatnya mengangkat tinju dan tiba-tiba menghantam segel kedua. Segel kedua bergetar, lalu mulai retak. Retakan itu semakin membesar. Akhirnya, ia runtuh dengan suara keras. Hu Gaoshan, yang belum mencapai penyelesaian besar, langsung menerobos ke Kaisar Sakra Surga. Meski tidak dilakukan dalam satu tarikan napas seperti Yang King, itu sudah cukup mengejutkan. Bakat Hu Gaoshan hanya biasa-biasa saja di mata orang normal. Pintu kehidupan kekal satu demi satu dibuka tanpa hambatan sedikit pun. Bahkan, ada beberapa orang yang baru saja mencapai kesempurnaan Kaisar Surga luas dan langsung menerobos ke Kaisar Sakra Surga. 2000 orang yang dipilih Ye Yuan, tidak peduli dari aspek manapun, mereka semua lebih rendah daripada 2000 orang yang dipilih Zhou Xianchen. Namun angka terobosan tersebut benar-benar menghancurkan angka Zhou Xianchen. 2000 orang ini semuanya berhasil menembus surga Kaisar Sakra tanpa kecuali. 100%. Seluruh penonton gempar. Bagaimana ini mungkin? Beberapa dari orang-orang ini sama sekali tidak cocok untuk menerobos ke surga Kaisar Sakra, dan mereka benar-benar berhasil menerobos juga. Kapan menerobos Kaisar Sakra Surga menjadi begitu mudah? Kualitas pil pemecah segel 8 alam semesta milik Ye Yuan tampaknya kurang lebih sama dengan milik Zhou Xianchen. Mengapa efek pengobatannya sangat berbeda? Ini tidak mungkin. Orang-orang yang penuh perhatian sudah menyadari perbedaannya. Di permukaan, kualitas pil surgawi Ye Yuan tidak lebih tinggi dari milik Zhou Xianchen. Tapi efek pengobatannya berbicara sendiri. Orang-orang yang mengonsumsi pil surgawi Zhou Xianchen pada dasarnya adalah Kaisar Surga luas yang berada di puncak, dan tidak mampu bangkit lagi. Tapi dari 2000 orang yang dipilih Ye Yuan, ada sekitar setengahnya yang tidak memenuhi syarat untuk menerobos. Namun, semua orang berhasil menembus Kaisar Sakra Surga tanpa kecuali. Ini sangat menakutkan. Perlu diketahui bahwa efek pengobatan pil surgawi tidak sama untuk setiap orang. Pil surgawi dengan kualitas yang sama, ketika dikonsumsi oleh seniman bela diri dari alam kultivasi yang sama, perbedaannya sangat besar. Beberapa orang akan langsung menerobos wilayahnya. Tetapi beberapa akan memiliki pertumbuhan yang sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini ditentukan oleh bakat individu.
Tentu saja, pil surgawi tingkat asal, tidak peduli seberapa buruknya, pertumbuhannya juga tidak akan nol. Dalam hal bakat, 2000 orang yang dipilih Ye Yuan, orang-orang dengan mata yang tajam tahu bahwa mereka jauh lebih buruk daripada 2000 orang Zhou Xianchen dengan sekali pandang. Namun tingkat terobosannya adalah 100%. Konsep macam apa ini? Ini menunjukkan bahwa 8 pil pemecah segel alam semesta yang dimurnikan Ye Yuan, efek obatnya jauh lebih kuat daripada milik Zhou Xianchen. Sebanyak 2000 pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga langsung muncul di antara 50.000 orang. Zhou Xianchen tidak tahan lagi. Semua kejayaannya hancur berkeping-keping saat ini. Pil pemecah segel 8 alam semesta milik Ye Yuan benar-benar menghancurkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Bahkan jika ayah ada di sini, mustahil melakukannya dengan sempurna juga. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak melakukan kesalahan? Zhou Xianchen agak berantakan. Ayahnya adalah hegemon tertinggi istana Kaisar Sutian, dan dia juga seorang penguasa surgawi kekacauan. Namun meskipun itu adalah ayahnya, dia juga tidak bisa melakukannya dengan sempurna seperti Ye Yuan. Seorang kaisar surga luas melakukan sesuatu yang bahkan seorang hegemon tertinggi pun tidak bisa melakukannya. Plus, saat semua orang terkejut, api kelahiran kembali nirwana mulai lagi. Ye Yuan sama sekali tidak berniat mengejek Zhou Xianchen. Setelah beristirahat sebentar, dia langsung mulai menyempurnakan pil bukaan surgawi 100 takdir. Selanjutnya, ia menyempurnakan 300 bersama-sama. Setiap orang yang belum terbangun dari keterkejutannya, sekali lagi menjadi gila. Pasti bercanda, dia akan menyempurnakan pil bukaan surgawi 100 takdir. Memperbaiki 300 bersama-sama, apakah dia gila? Kesulitan pemurnian dari pil bukaan surgawi 100 takdir setidaknya 100 kali lipat dari pil pemecah segel 8 alam semesta. Selanjutnya, dia baru saja menyempurnakan 2000 pil pemecah segel 8 alam semesta. Kondisinya seharusnya belum pulih ke puncak kan? Bisakah dia tahan terhadap kehalusan seperti ini? 100 pil bukaan surgawi takdir, esensi ilahi dan kekuatan jiwa yang dikonsumsi benar-benar lebih dari 100 kali lipat dari pil pemecah segel 8 alam semesta. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Jika dia berhasil menyempurnakan ini, aku akan memenggal kepalaku untuk memberi makan anjing. Mereka yang mengetahui profesi ini semua tahu bahwa 300 pil bukaan surgawi takdir dan 2000 pil pemecah segel 8 alam semesta, tingkat kesulitannya sama sekali tidak sama. Mengenai pil bukaan surgawi 100 takdir, bahkan menyempurnakannya akan membutuhkan upaya yang luar biasa. Pil kekaisaran surgawi tingkat ini adalah masalah apakah pil itu dapat dimurnikan atau tidak, dan bukan masalah kualitas. Pada akhirnya, Ye Yuan akan menyempurnakannya pada saat yang sama. Tindakan ini saja, merupakan cemoohan yang tak terbatas bagi Zhou Xianchen. Namun meskipun Ye Yuan berhasil menyempurnakan 2000 pil pemecah segel 8 alam semesta, mereka juga tidak percaya bahwa Ye Yuan berhasil menyempurnakan pil bukaan surgawi 100 takdir ini. Hal semacam ini agak terlalu aneh. Meskipun mereka tidak mempercayainya, kali ini orang-orang tidak lagi impulsif. Ye Yuan sudah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Tidak peduli apa hasilnya, dia menghancurkan junior dari 3 faksi jalur alkimia yang hebat sudah merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Tapi, jika Ye Yuan benar-benar berhasil, itu sama saja dengan mendaki ke puncak berikutnya. Saat ini, Zhou Xianchen masih memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Tapi, jika Ye Yuan berhasil, Zhou Xianchen bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya lagi. Kedua orang itu sudah berada pada level yang sangat berbeda. Disinilah pentingnya penyempurnaan kali ini. Oleh karena itu, semua orang membuang keterkejutan di hati mereka dan memperhatikan kehalusan Ye Yuan. Dibandingkan dengan pil pemecah segel 8 alam semesta, pemurnian Ye Yuan kali ini tidak menimbulkan keributan yang besar. Kelompok api kelahiran kembali nirwana itu jauh lebih kecil. Tetapi orang-orang dengan mata yang tajam akan mengetahui secara sekilas bahwa kekuatan apinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, ekspresi tegang akhirnya muncul di wajah Ye Yuan. Butir-butir keringat halus juga mulai merembes di keningnya. Namun segera, itu diuapkan oleh api kelahiran kembali nirwana. Dalam kehampaan, kedua mata Heavenless mengerut, dan dia berteriak kaget, anak yang hebat, masih menyembunyikan kartu di balik lengan bajunya. Menakjubkan, menakjubkan. Penyempurnaan seperti itu,
tidak berlebihan untuk menggambarkan penggunaan mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan jika leluhur ini dulu, aku juga jauh lebih buruk darinya. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, monster seperti itu akan muncul lagi di dunia. Semua orang jelas merasakan perbedaan dalam kehalusan kali ini. Meskipun mereka tidak bisa melihat semua perubahan yang berbeda dalam api kelahiran kembali nirwana, aura asal yang memancar dari tubuh Ye Yuan masih berupa tekanan dao besar. Mereka semua bisa merasakannya dengan jelas. Yang terpenting, Ye Yuan benar-benar merasa tegang kali ini. Ini adalah kehalusan tertinggi Ye Yuan. Mengenai pil bukaan surgawi 100 takdir, itu sudah merupakan puncak dari pil surgawi kelas 8. Ingin memperbaikinya tidaklah mudah. Memurnikan 300 pil bukaan surgawi pada saat yang sama, itu pada dasarnya juga merupakan batas kemampuan Ye Yuan. Kesulitan ini sungguh luar biasa besarnya. Terutama Zhou Xianchen, Jinan, Chu Fang, dan yang lainnya, mereka lebih tahu betapa mengerikannya penyempurnaan kali ini. Jika dia benar-benar berhasil, itu mungkin akan menjadi puncak yang tidak dapat diatasi dalam sejarah alkimia Dao. Kata Chu Fang dengan emosi yang berubah-ubah. Kemurnian seperti ini hanya bisa digambarkan dengan mencapai puncak kesempurnaan. Setelah disempurnakan, itu benar-benar akan menjadi pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern. Jinan juga mengatakan hal yang sama dengan emosi yang berubah-ubah. Kekuatan Ye Yuan sudah tidak diragukan lagi. Secara logika, mereka seharusnya sedang mengejek Ye Yuan saat ini. Tapi, entah kenapa, mereka sebenarnya mulai menantikannya. Zhou Xianchen bukanlah tujuan mereka. Atau bisa dikatakan, meskipun Zhou Xianchen kuat, dia bukannya tidak bisa diatasi. Tapi Ye Yuan menciptakan puncaknya. Setelah selesai, itu akan menjadi tujuan seumur hidup mereka. Zhou Xianchen mencibir dan berkata, apakah kalian berdua gila? Pil surgawi macam apa yang merupakan pil bukaan surgawi 100 takdir itu? Apa kalian tidak punya petunjuk di dalam hati? 300 pil bukaan surgawi takdir, sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyempurnakannya. Jinan mengangguk dan berkata, tentu saja aku tahu betapa sulitnya. Namun justru karena hal inilah yang patut diantisipasi. Sebagai orang nomor satu di jalur alkimia, bukankah kamu menantikan puncak seperti ini? Atau apakah dengan ketinggian pencapaianmu saat ini, kamu benar-benar dapat mengejar leluhur tak berujung dan mencapai keabadian agung? Chu Fang melanjutkan, berkata, aku, Hegemon Sansok, sama sekali tidak kalah denganmu ketika dia masih muda. Namun hingga hari ini, dia tidak mampu membuka pintu kehidupan kekal. Lalu, apakah kamu merasa bahwa kamu lebih kuat dari para alkemis surgawi di generasi kita? Bukankah mencapai keabadian agung adalah hal yang kita kejar? Jika Ye Yuan berhasil, itu juga akan memiliki arti yang luar biasa bagi kita. Seluruh tubuh Zhou Xianchen bergetar hebat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengalami semacam kebingungan. Ya, dia menjadi bingung dengan daonya. Seperti yang dikatakan Chu Fang, ayahnya sendiri, murid yang paling dibanggakan oleh leluhur tak berujung, tidak mampu membuka pintu kehidupan kekal dengan mengandalkan alkimia Dao dan melangkah ke keabadian agung hingga hari ini. Maka dia tentu saja tidak bisa melakukannya juga. Ini karena dia tidak mampu melampaui ayahnya. Karena jalan ini tidak mampu mencapai keabadian agung, lalu apa artinya itu? Makanya, dia sebenarnya bingung selama bertahun-tahun. Tapi ini semua terpesona oleh suara-suara pemujaan yang tak terhitung jumlahnya. Dan penampilan Ye Yuan seperti sambaran petir yang mengejutkan dunia, mencerahkan orang yang tersesat. Jinan dan Chu Fang sudah bangun, tapi dia masih tersesat dalam pencapaiannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan Ye Yuan yang melampaui dirinya dan masih menantikan kekalahan Ye Yuan. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa begitu Ye Yuan berhasil memurnikan, betapa pentingnya hal itu. Oleh karena itu, Zhou Xianchen bangun. Dia melangkah maju dan berjalan menuju api kelahiran kembali nirwana. Ada juga Jinan dan Chu Fang yang melangkah maju bersama. Pupil Yang Qing mengerut, dan dia menghentikan ketiga orang itu, berkata dengan suara dingin, berhenti. Apa yang ingin kalian semua lakukan? Zhou Xianchen membungkuk hormat dan berkata, Saudara Yang, aku harap kamu cukup murah hati untuk memaafkan pelanggaranku sebelumnya. Yang Qing terkejut. Mengapa orang ini mengubah karakternya? Pasti ada konspirasi. Jika kamu meminta maaf, minta maaf saja. Untuk apa kamu terburu-buru? Teruslah bergerak maju dan kaisar ini akan memukuli kalian. Yang Qing berkata dengan kewaspadaan tinggi. Zhou Xianchen terlihat tulus dan berkata, Saudara yang salah.
Zhou ini telah benar-benar kalah dalam taruhan ini, dan aku tidak lagi berpikir untuk mencoba menang. Pemurnian Tuan Ye adalah puncak alkimia Dao yang tidak dapat dicapai. Itu terlalu penting bagi kita bertiga. Kami ingin melihatnya. Yakinlah, kami bertiga hanya akan menyelidiki api kelahiran kembali nirwana dengan akal ilahi dan sama sekali tidak akan mengganggu pemurnian pil Tuan Ye. Wajah Yang King menunjukkan ekspresi aneh. Dia sudah siap untuk mengambil posisi. Pada akhirnya, ketiga orang ini ditaklukkan oleh Ye Yuan. Salah, masih ada konspirasi. Penerus sekte-sekte top semacam ini, mereka semua adalah generasi kedua dan ketiga, yang sangat sombong. Mereka seringkali menjadi sasaran terbaik untuk ditampar. Bagaimana mungkin mereka bisa ditundukkan? Ketiga orang ini pasti berpikir untuk merusak pembuatan pil Ye Yuan. Tidak mungkin, kalian semua tidak boleh pergi. Yang King tidak henti-hentinya. Biarkan mereka datang. Suara Ye Yuan terdengar. Ketiga orang itu saling bertukar pandang, penuh keterkejutan. Mereka mengira Ye Yuan sudah sangat tegang. Mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih memiliki sisa tenaga. Jika dia benar-benar tegang hingga ekstrim, mustahil memiliki energi untuk memperhatikan hal-hal lain. Mampu membuka mulutnya menunjukkan bahwa dia masih memiliki sisa kekuatan. Pria yang menakutkan. Yang King juga tahu kalau perhatian Ye Yuan tidak boleh terlalu teralihkan. Meski dia merasa itu tidak pantas, dia tetap membiarkannya lewat. Ketiga orang itu tiba tidak jauh dari api kelahiran kembali nirwana. Sambil membungkuk ke arah Ye Yuan, mereka berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Ye." Saat memanggil Tuan Ye, sebelumnya, ketiganya penuh dengan ejekan. Tapi sekarang, hal itu diyakinkan dengan sepenuh hati. Ye Yuan tidak menjawab. Ketiga orang itu masing-masing mengirimkan secercah perasaan ilahi dan dengan hati-hati memasuki api kelahiran kembali nirwana. Kemudian, situasi di dalam api kelahiran kembali nirwana langsung terlihat di mata mereka. Hampir di saat yang sama, ketiga orang itu bergidik. Mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Ye Yuan membukakan pintu ke dunia baru bagi mereka. Dalam api kelahiran kembali nirwana, 300 nebula ilusi disusun secara organik. Satu demi satu benang halus menghubungkan 300 nebula ini menjadi satu. Ujung benangnya ada di tangan Ye Yuan. 300 nebula ini sangat indah, mirip dengan lautan berbintang. Ye Yuan sepertinya menciptakan 300 dunia. Mencapai wilayah mereka, mereka secara alami memahami logika satu pil, satu dunia. Tapi dunia yang Ye Yuan ciptakan terlalu sempurna. Mereka bahkan merasa bahwa pil surgawi ini mencapai efek menakjubkan yang sama seperti sungai abadi melalui cara yang berbeda. Apa yang ditunjukkan hal ini? Ini menunjukkan bahwa pemahaman Ye Yuan terhadap Dao telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan bisa memurnikan 2000 pil pemecah segel 8 alam semesta yang identik. Karya seni yang luar biasa. Mereka mengambil napas karena takjub. Namun mereka tidak berani melakukan gerakan tidak teratur sedikitpun. Pada saat ini, mereka juga tidak sanggup menghancurkan dunia yang begitu indah. Bagi seorang alkemis surgawi, pemandangan seperti itu adalah pengejaran seumur hidup mereka. Sementara di dunia luar, sudah lama terjadi keributan. Terlalu mengesankan. Tuan Ye sebenarnya menaklukkan 3 orang Zhou Xianchen. Kamu melihat ekspresi mereka. Mereka jelas melihat sesuatu yang tidak terbayangkan. Ada rahasia mendalam di dalam api kelahiran kembali nirwana. Apakah Tuan Ye benar-benar tangguh sampai tingkat tertentu? Bukankah itu berarti dia kemungkinan besar akan menjadi seorang pusat kekuatan keabadian agung lainnya setelah leluhur tak berujung? Betapa bangganya 3 orang Zhou Xianchen. Saat ini, mereka sebenarnya sangat rendah hati di depan Ye Yuan. Terlebih lagi, pemandangan yang bisa membuat mereka begitu terkejut pasti sangat mengesankan. Dengan ini, hal itu membangkitkan rasa penasaran semua orang. Waktu perlahan berlalu. Ekspresi wajah ketiga orang Zhou Xianchen menjadi semakin menarik. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a